Makan bergizi gratis tengah menjadi sorotan publik usai kasus keracunan massal yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Imbasnya, orang tua siswa merasa khawatir anak-anaknya menyantap hidangan dari program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menanggapi hal tersebut, Satuan Layanan Pemenuhan Gizi Dapur Sehat Nusantara, Segi Antara, Depok menerapkan prosedur ketat sumber daya manusia, SDM, dan bahan baku makanan. Mitra Dapur SPPG Segi Antara Depok, Irwansyah Iwan Cafa menjelaskan, pihaknya mengelola MBG sesuai prosedur Badan Gizi Nasional. SPPG yang terletak di Jalan Raya Grogol, Kecamatan Limo itu memastikan merekrut relawan-relawan profesional. Para relawan tersebut sebelumnya telah mengikuti tahapan seleksi yang ketat hingga layak bekerja di SPPG Segi Antara Depok. Bisa dijelaskan Pak untuk proses produksi MBG di Dapur Antara ini seperti apa? Ya, jadi kalau tadi saya udah berbicara sebelumnya mengenai flow ya. Kalau flow-nya tadi kita lihat udah memang sesuai dengan juknis ya, limbah segala macam juga udah sesuai. Nah, kalau proses untuk produksinya itu memang kita lakukan sama di SPPG lainnya ya. Segi Antara ini mulai masak itu kita biasanya di pagi hari, biasanya sekitar jam 1 pagi ya. Karena apa? Karena supaya tidak terlalu lama ketika makanan ini dikirim pagi. Nah, karena kita ini ada juga sekolah yang masuk siang hari, jadi kita proses produksinya itu sampai berkali-kali masak. Jadi tidak sekali masak yang jam 1 pagi mulai pemotongan segala macam ya, pencucian segala macam sampai proses pemasakan. Nah tuh biasanya kita ulang lagi pagi hari sekitar mungkin jam 5 subuh mungkin ya, itu untuk persiapan anak-anak sekolah yang masuk siang. Jadi ada proses memasak yang diulang kembali gitu. Karena kalau kita pakai yang awal, kita khawatir nanti jangka waktunya terlalu lama gitu untuk yang masuk siang gitu. Nah, kita mengantisipasi itu. Ya alhamdulillah sih sampai saat ini kita udah berjalan hampir sebulan lebih ya. Alhamdulillah kondusif dan anak-anak suka. Pak, menanggapi isu yang lagi viral ini Pak, ya, terkait keracunan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dari strategi Antara sendiri Pak, antisipasinya atau mungkin gimana Pak produk antisipasi atau pengecekan produknya? Iya, memang kita sama-sama dengar ya di media banyak isu mengenai keracunan ini ya. Alhamdulillah sampai saat ini Segi Antara kita masih menerapkan prosedur yang dibangun oleh BGN sendiri ya. Terus terang Segi Antara ini kita professional hiring untuk semua relawan yang ada di sini ya. Contoh misalnya kita itu rekrut di salah satu situs untuk job seeker ya, kayak ahli gizi dan accounting itu kita profesional gitu. Terutama juga chef ya. Chef itu memang kita nyari yang experience, artinya bukan hanya dia berbicara mengenai metode masak segala macam, tapi bagaimana mereka punya experience memasak dalam jumlah yang cukup besar ya. Itu perlu sekali memang menjadi pertimbangan kita dalam proses rekrutmennya. Chef kita hari ini kebetulan saya sebagai mitra juga sangat concern ya terhadap chef ini, bahwa kan kita beberapa kali interview lah. Nah itu dari segi SDM-nya, kemudian juga kita melakukan rekrutmen yang serius terhadap relawan-relawan dapur. Sebelum mulai bekerja pun kita sudah sosialisasi mengenai SOP yang ada di dapur dan kita terapkan juga SOP-nya. Dan mengenai bahan baku sampai saat ini juga kita sortir lebih baik lagi, sehingga yang masuk ke dapur tuh benar-benar udah steril dan udah kita cuci segala macam, kita bersihkan segala macam sampai proses memasak seperti yang saya katakan tadi. Ada beberapa metode yang kita gunakan untuk mengantisipasi jangka waktu sehingga menimbulkan makanan ini bisa berpotensi untuk jadi tidak baik gitu. Pak, kalau untuk pengawasan Pak, tadi kan sistemnya udah sedemikian rupa Pak, kalau pengawasan sendiri bagaimana? Ya, saya sebagai mitra sampai hari ini masih ya. Kebetulan kan khususnya di kita itu Segi Antara saya juga ada semacam konsultan sebenarnya, dan yang memang bukan untuk mengintervensi mereka, tapi untuk berkolaborasi bagaimana yang memang konsultan ini sering diskus dengan ahli gizi kita ya, diskus juga dengan kepala SPPG, terutama untuk menentukan menu ini, bagaimana menu yang yang kita terapkan ini benar-benar gizinya masuk ya,
gizinya seimbang, dan juga yang kita coba sortir lah yang rawan untuk menjadi cepat tidak baik makanannya begitu. Nah itu konsultan selalu diskusi sih. Memang itu sengaja kita terapkan begitu supaya memang dapur kita ini menjadi dapur yang baik ya. Harapan saya sih sebenarnya dapur ini akan menjadi dapur percontohan gitu, karena maaf mungkin dari segi luasan juga kita juga cukup proper ya, dari segi branding juga kita lebih, insya Allah juga lebih bagus gitu ya, dan kita juga SOP kita terapkan gitu. Selain kita hiring pekerja yang ada di sini atau relawan yang ada di sini profesional gitu ya, SOP juga kita terapkan. Dan flow dapur ini kita yakini, kita udah discuss dengan konsultan juga yang memang profesional ya, seperti itu. Kalau untuk produksi Pak, berapa produksi untuk segi antara ini dan didistribusikan kemana aja? Ya, untuk saat ini kita memang bertahap. Di awal itu kita sekitar 2.300, kemudian kita naik lagi 2.900, sampai hari ini kita ada di angka sekitar 3.700-an. Didistribusikan ke untuk distribusinya kita sekitar ada 6 sekolah ya, yang ada di wilayah sekitar Kelurahan Grogol di Kecamatan Limo ini ya. Jadi ada salah satunya itu ada SD Negeri Grogol ya, SD Negeri 2 Grogol ya. Kemudian ada beberapa sekolah swasta yang ada di wilayah Grogol ini. Jangan lupa subscribe ya.